Filsafat administrasi pendidikan. Filsafat bahasa Yunaninya yaitu filosofia. Philo itu mencintai dan sophia itu kebenaran. Jadi mencintai dalam kebenaran berarti sesuatu hal yang berdasarkan kebenaran, seperti itu. Lanjut pada filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari kebenaran yang hakiki tentang hakikat segala sesuatu yang ada di alam semesta dengan menggunakan kemampuan akal budi, yaitu perpaduan antara logika dan kehalusan rasa dalam menimbang segala sesuatu sebagai sumbernya supaya manusia memperoleh kebahagiaan. Jadi intinya tuh pada kebahagiaan filsafat ujungnya. Selanjutnya ada penjelasan filsafat mengenai ilmu nih. Jadi alat untuk menjelaskan atau menerangkan suatu hal yang rumit untuk dapat dimengerti. Nah, di sini ada karakteristik ilmu, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada objek studi, memiliki perbedaan dengan disiplin ilmu lainnya, atau apa yang membedakan dari ilmu lainnya. Lalu rasional, masuk akal, dan sistematis, kesatuan pengetahuan dan objek studinya saling terpadu, seperti itu. Nah, ada nih, bicara ilmiah apa itu? Jadi, harus mengetahui masalahnya itu sebagai dasar, lalu rasional, masuk akal, dan sistematis sehingga bicaranya mempunyai tujuan yang dapat dimengerti dan dipahami, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kata-kata dari mencari kebenaran, yaitu adalah mencari segala sesuatu di alam semesta yang perlu diketahui kebenarannya gitu. Seperti itu. Lalu ada kata sesuatu yang ada, yaitu mempelajari aspek pengetahuan yang tidak nampak dalam konsep pendidikan. Nah, jadi yang nggak nampak itu ada dalam konsep pendidikan. Nah, apa sih konsep pendidikan itu? Nih, konsep pendidikan ini ada dibagi menjadi 2, yaitu pertama ada nampak, yaitu gedung dan fasilitas. Kedua itu ada tak nampak, pengelolaan dan pendidikan. Contohnya apa itu? Pertama ada kurikulum, proses belajar, evaluasi, rajin belajar, dan kepemimpinan. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, ini ada perbedaan pandangan mahasiswa dan masyarakat mengenai sekolah. Ketika ditanya apa itu sekolah, ada perbedaan jawaban dari mahasiswa dan masyarakat, seperti itu. Nah, masyarakat pasti menjawab apa itu sekolah, yaitu yang ada gedung, fasilitas yang emang terlihat oleh mata. Nah, beda dengan mahasiswa yang pasti akan menjawab tentang pengelolaan dan pendidikan. Nah, jadi lebih ke kurikulumnya, dengan metode belajarnya seperti apa, sekolahnya kayak gitu. Apakah pendidikan ini sekolah itu maksudnya pendidikan formal seperti itu. Lebih ke hal-hal yang tak nampak untuk seorang mahasiswa dalam menjawab apa itu sekolah, seperti itu ya. Nah, lanjut itu ada penjelasan filsafat. Nah, di sini ada akal budi. Nah, apa itu akal budi? Jadi, perpaduan antara logika dan kehalusan rasa atau perasaan. Jadi, maksudnya pertama itu berawal dari pikiran kita atau otak kita yang harus rasional, nanti turun tuh ke perasaan. Nah, setelah perasaan baru ditindaklanjuti itu atau outputnya itu pada perilaku. Nah, jadi logika kita yang rasional ini akan mempengaruhi perilaku apa yang akan kita buat, kayak perilaku yang tepatkah atau emang perilaku yang tidak tepat, seperti itu. Nah, lanjut ke mencari kebahagiaan. Nah, maksudnya itu jadi ujung dari suatu filsafat yang menemukan kebenaran menggunakan akal sehatnya sehingga memperoleh kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan versi filsafatnya itu ketika sudah menemukan kebenaran yang telah kita cari, karena pada dasarnya ketika kita mencari kebenaran itu pasti kita penasaran dulu sebenarnya itu dulu gitu.
ya. Nah, lanjut itu ada syarat ilmu pengetahuan yang tadi sebelumnya udah jelasin ya ilmu itu apa. Nah, syarat ilmu pengetahuan di sini itu ada 4. Yang pertama itu sistematis, keduanya logis, masuk akal, objektif, kebenaran yang ada pada bendanya, lalu ada prediktif, memperkirakan suatu hal yang akan terjadi, seperti itu ya. Nah, lanjut di sini ada administrasi pendidikan nih. Ini secara sederhananya aja itu sebagai memimpin, mengelola, merencanakan, mengawasi suatu lembaga itu. Nah, ada pengertian nih filsafat administrasi pendidikan secara epistemologi atau istilahnya yaitu merupakan disiplin ilmu pendidikan yang membahas pendidikan dari sudut pandang kerjasama antar manusia dalam mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu kedewasaan melalui pembelajaran apa aja meliputi tujuan proses belajar, sistem pendidikan, dan sumber-sumber yang digunakan secara efektif dan efisien ya. Nah, lanjut di sini ada disiplin ilmu pendidikan pada penjelasan tadi ya. Itu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas rumpun khusus seperti pendidikan. Karena ini pendidikan, jadi ya membahasnya pendidikan ya. Nah, tadi juga ada potensi peserta didik nih, apa sih? Nah, jadi potensi peserta didik nih untuk atau dapat mengordinir agar anak menjadi dewasa dalam proses belajar. Nah, apa aja sih potensi anak itu? Ada 6 ya. Intelektual, kerohanian atau spiritual, lalu pergaulan, emosional, perilaku, dan psikologi itu sendiri. Nah, potensi itu bakal ada tuh di pendidikan, jadi kayak melalui pendidikan. Nah, dalam melalui pendidikan ini dibagi menjadi 2, itu ada schooling system, yaitu ada private atau swasta, dan public, itu negeri gitu. Lalu setelah ada schooling system itu, lalu ada yang namanya proses belajar yang menjadikan anak menjadi seorang dewasa. Nah, apa sih dewasa itu? Ketika seorang anak itu telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setelah dari hasilnya itu, dari potensi lalu ke proses belajar itu bakal menghasilkan output. Outputnya itu human investment atau manusia cerdas. Jadi sangat penting banget kalau proses belajar itu bakal mempengaruhi suatu outputnya gitu ya. Nah, ini terakhir ada kesimpulan menurut saya yaitu filsafat dalam teori administrasi pendidikan berarti memberikan arahan dan pandangan seorang adpen menjalankan tugas yang berdasarkan nilai kebenaran pada tataran praktis maupun teoritis untuk mengembangkan potensi peserta didik menuju dewasa. Seperti itu. Terima kasih.